Pemirsa, Ya. kembali lagi bersama kami di Indonesia bersama saya Arlisadi dan Gede Satria. Seorang polisi tewas setelah ditembak rekannya sendiri, pemirsa. Ya, dua polisi ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Hari ini polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Bribda Ignatius Dwi Frisco di Asrama Brimob Bogor, Jawa Barat. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas setelah ditembak Bribda IMS dan Bribka IG di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor pada Minggu 23 Juli lalu. Korban tewas dengan luka di belakang telinga. Diduga sebelum kejadian sempat terjadi pertengkaran antara para tersangka dengan korban. Korban telah dikebumikan di Melawai, Kalimantan Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Rusun Polri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Selamat siang, Ayu. Ya, bagaimana proses rekonstruksi polisi, tembak polisi ini saat ini? Ya, selamat siang Gede Arlista dan juga pemirsa. Terkait dengan rekonstruksi hingga saat ini masih belum dilaksanakan karena rencananya memang baru akan digelar pada jam 1 siang nanti. Dan menurut keterangan dari pihak pengacara bahwa nantinya dalam proses rekonstruksi ini akan langsung dihadiri oleh keluarga dari korban. Dan berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini memang belum ada persiapan yang signifikan untuk proses rekonstruksi ini. Namun untuk Rusun Polri sendiri hingga saat ini masih dijaga ketat oleh sejumlah aparat satuan Brimob yang menggunakan seragam dan juga senjata laras panjang. Dan kami awak media pun tidak diperkenankan untuk masuk, bahkan untuk mengambil gambar dari jarak dekat. Sehingga kami awak media hanya bisa menunggu tepat di seberang dari Rusun Polri. Dan pemirsa, dalam proses rekonstruksi hari ini adalah terkait kasus dugaan polisi tembak polisi yang menewaskan satu orang, yaitu Bribda IDF yang tewas tertembak oleh rekannya, dan dua rekannya ini saat ini sudah dijadikan tersangka dan sudah dipecat secara tidak hormat. Dan dua rekannya ini merupakan anggota Polri Satuan Densus 88 dengan inisial Bribda IMS dan juga Bribka IG. Dan keduanya nanti kemungkinan besar memang akan dihadirkan, namun kami belum mengetahui secara pasti nantinya apakah akan ada kehadiran dari tersangka ataukah nantinya ada pemeran lain yang akan menggantikan para tersangka dalam proses rekonstruksi ini. Dan kami juga belum mengetahui secara pasti nantinya akan ada berapa reka adegan. Yang jelas dalam kasus ini pemirsa banyak sekali fakta-fakta menarik. Yang pertama adalah korban ini merupakan junior yang ditembak oleh seniornya, dan menurut keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan menyebutkan bahwa dari ketiga ini mereka merupakan kawan dan mempunyai hubungan yang sangat baik, dan pada saat proses penembakan ini merupakan ketidaksengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tersangka. Namun menariknya jika memang itu tidak disengaja ataupun memang dari kelalaian, mengapa disebutkan bahwa kedua pelaku ini sempat ingin kabur dari Rusun Polri setelah terjadi penembakan. Namun pada saat pelaku akan melarikan diri berhasil dicegat oleh teman-temannya. Dan menurut keterangan dari keluarga menyebutkan bahwa sebelumnya keluarga dihubungi oleh pihak Polri bahwa anaknya tewas karena sakit keras, namun setibanya di Jakarta Polri baru menyebutkan bahwa anaknya tewas karena luka tembak. Dan menurut ayah dari korban menyebutkan sebelumnya anaknya pernah bercerita bahwa anaknya pernah diajak untuk ikut transaksi berbisnis senjata ilegal oleh seniornya. Namun tidak dijelaskan secara pasti siapakah ini, sehingga dari keluarga terus menuntut agar kasus ini segera diusut dengan tuntas. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ayu Pratiwi dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia ilegal di Tanjung Buntung, Batam, Kepulauan Riau. Iya, petugas mengamankan 11 wanita calon pekerja migran ilegal. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 tersangka sebagai pengatur dan pengendali pekerja migran ilegal. Unit Reskrim Polsek Bengkong menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia ilegal di Komplek Perumahan Golden Prima, Tanjung Buntung, Batam, Kepulauan Riau. Saat digerebek, 11 wanita dari berbagai daerah ini ditemukan dalam kondisi cukup memprihatinkan.
Para calon pekerja migran ini nantinya akan diberangkatkan secara non-prosedural ke Singapura dan Malaysia. Kasus ini terbongkar saat seorang korban bernama Dewi meminta tolong kepada keluarganya terkait kondisinya di penampungan. Korban tak kunjung diberangkatkan dengan alasan tidak lulus cek kesehatan, namun kembali dimintai biaya untuk mengurus pemberangkatan ulang. Merasa menjadi korban pemerasan, keluarga Dewi pun melapor ke polisi. Selain mengamankan korban, petugas juga mengamankan dua pelaku, Ahmad Romli sebagai pemilik rumah dan Yunita Suman yang bertugas sebagai pengatur pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal dari Batam ke Singapura dan Malaysia. Petugas kepolisian juga menyita barang bukti berupa paspor, tiket pesawat, dan 4 unit handphone. Untuk pemberangkatan pekerja migran ilegal ini, pelaku Ramli mematok biaya hingga 11 juta rupiah. Mau dipekerjakan sebagai apa, Pak? Hasil yang sudah kami dapatkan, yang bersangkutan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Modus yang digunakan oleh pelaku penyalur pekerja imigran ilegal ini adalah dengan menjanjikan atau meyakinkan korban untuk diberikan pekerjaan di negara tujuan, yaitu luar negeri, yaitu Singapura dan Malaysia. Polisi masih menyelidiki kasus ini, diduga kedua pelaku memiliki kaki tangan di berbagai daerah untuk mengait para korbannya. Ramli sendiri merupakan bagian dari sindikat pengiriman pekerja migran ilegal Indonesia, jaringan Singapura dan Malaysia. Atas perbuatannya, para pelaku akan disangkakan pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman kurungan penjara maksimal 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Nusa Ainis melaporkan. Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pada hari ini. Pemeriksaan juga dilakukan pada sejumlah saksi terkait kasus dugaan TPPU. Hari ini pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa Bareskrim Polri bersama 5 orang saksi lainnya. Panji diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang. Diduga telah terjadi penyelewengan dana di Pondok Pesantren Al Zaitun yang dilakukan oleh Panji. Pimpinan Al Zaitun ini kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Polisi meminta keterangan diantaranya mengenai aliran dana mencurigakan di ratusan rekening, dana bos pesantren hingga sertifikat tanah. Pemirsa, mahalnya harga seragam sekolah menyulitkan orang tua pelajar yang tidak mampu. Hanya Siang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.